Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka mengatakan, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Dan Allah mengetahui bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Dan Allah pun mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik adalah pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-1. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, karena dua nikmat inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, serta nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang tiada terhingga jumlahnya, tiada mampu untuk kita hitung. Allah hanya minta satu, bersyukur kepadanya, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Berselawat kita pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin dan juga kepada diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah,
berdasarkan ayat yang dibacakan oleh khotib tadi pada Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-1, maka judul khutbah Jumat pada hari yang dimuliakan ini adalah sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran. Kaum muslimin, orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir, karena sifat munafik menggunting dalam lipatan, pagar dalam tanaman, musuh pagar makan tanaman, musuh dalam selimut bermuka dua. Ketika dia bersama orang-orang beriman, dia mengakui, menyebut dengan lisannya bahwa dia adalah orang-orang beriman, sehingga kita tidak tahu sebenarnya dialah musuh kita. Ketika mereka bersama orang-orang kafir, mereka pun mengakui bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan mereka. Maka azab untuk orang munafik ini juga tidak tanggung-tanggung diberikan oleh Allah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-145, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di kerak neraka, di neraka paling bawah. Beberapa Al-Kisah menyebutkan, andaikan kita lempar batu dari atas, maka butuh waktu selama 500 tahun untuk sampai ke neraka paling bawah, tempat orang-orang munafik diazab oleh Allah nanti di akhirat. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Maka sebegitu bahayanya orang-orang munafik, karena lebih bahaya dari orang-orang kafir yang jelas nyata nampak musuh kita, sedangkan munafik ini samar-samar. Maka perlu kita waspadai sifat-sifat munafik di dalam Al-Quran. Semoga sifat-sifat ini tidak hinggap di dalam hati kita masing-masing. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat ini. Sifat pertama, orang munafik itu berupaya menipu Allah dan orang-orang beriman. Digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-9. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang munafik itu berupaya menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri, padahal mereka tidak sadar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayat ini menggambarkan bahwasanya orang-orang munafik itu ketika dia berada di golongan orang-orang beriman, dia mengucapkan la ilaha illallah sementara hatinya bertolak belakang. Tujuannya untuk mengamankan harta benda mereka, jiwa raga mereka dari ancaman orang-orang mukmin. Maka mereka berlindung di balik kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi sesungguhnya Allah tidaklah bisa ditipu. Apa yang terbersit di dalam hati kita, apa yang terucapkan oleh lisan kita, baik yang keras ataupun yang lembut, maka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat yang pertama adalah mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mereka
mengaku berbuat baik, padahal sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Allah gambarkan mereka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan dikatakan kepada mereka, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Maka orang-orang munafik itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebajikan di muka bumi ini. Kita lihat apa contoh kerusakan yang diperbuat oleh kaum munafik di muka bumi ini. Salah satu contoh di akun Facebook, Instagram dan lain sebagainya, ada salah seorang manusia yang mengaku dirinya Islam, memakai peci warna putih, memakai gamis, lalu dengan terang-terangan ia mengatakan, sesungguhnya Islam itu adalah agama teroris. Mereka mengaku Islam, tetapi mereka memojokkan Islam dari dalam. Mereka mengaku berbuat baik, tetapi sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Kemudian sifat orang munafik ketiga dalam Al-Quran adalah mereka mengaku beriman hanya di hadapan orang-orang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-14. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada golongan-golongan mereka, mereka pun berkata, sesungguhnya kami ini merupakan bagian dari kamu. Kami ini hanya memperolok-olok. Siapa yang diperolok-olok mereka? Orang-orang beriman. Inilah sifat orang munafik. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga orang munafik yang paling terkenal, salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu sahabat Rasulullah yang sangat hati-hati terdapat adanya sifat munafik dalam dirinya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia menyampaikan ceramah pidato di atas mimbar, lalu tiba-tiba datang sifat ria, sifat ujub. Maka seketika itu juga ia hentikan pidatonya, ia turun dari mimbar. Sebegitu hati-hatinya dia dengan sifat munafik. Bahkan ketika wafatnya pun, dikala ia menjadi imam salat subuh, ia ditikam oleh salah seorang Persia bernama Abu Lu'lu'ah yang ikut serta solat ketika itu, kemudian menikamnya dengan pisau berkali-kali di punggungnya. Maka Umar bin Khattab bersimbah darah ketika itu, dipanggilkan dokter, dokter meminumkan obat untuk dia. Setiap kali obat diminumkan, setiap kali itu pula obat keluar dari bekas tusukan pisau Abu Lu'lu'ah. Dokter berkata, berwasiatlah, karena menurut pengamatan dokter sudah tidak ada harapan lagi Umar untuk hidup. Maka Umar minta dipanggilkan salah seorang sahabat Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah, Huzaifah bin Al-Yaman.
Karena Umar bin Khattab ingin tahu apakah dirinya termasuk orang munafik atau tidak. Ditanya oleh Umar, "Wahai Umar, wahai Huzaifah, apakah aku termasuk golongan orang munafik? Engkau pemegang rahasia Rasulullah." Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril siapa-siapa saja golongan munafik di antara para sahabat. Maka jawaban Huzaifah ketika itu adalah, "Mohon maaf, ini rahasiaku dengan Rasulullah, aku tidak bisa menjawabnya karena ini amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Umar berwasiat, "Jika aku wafat, jenazahku disolatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, makamkan aku di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ternyata benar saja, Huzaifah bin Al-Yaman menyolatkan jenazah Umar, dan sesuai wasiat Umar dimakamkan di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati dengan sifat munafik. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sifat munafik keempat dalam Al-Quran adalah dijelaskan dalam Al-Quran, mereka menolak hukum Allah. Ada dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ilar rasul ra'aitumul munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan kepada Rasul, maka kita akan lihat, engkau akan melihat, sesungguhnya orang-orang munafiklah yang berada di garda terdepan menolak itu. Dan hari ini terbukti, segelintir orang munafik berada di garda terdepan. Mereka demo menolak perda, menolak aturan diwajibkannya siswa memakai celana panjang, memakai rok panjang, memakai jilbab. Mereka demo dengan alasan HAM, memakai jilbab, memakai rok panjang, baju lengan panjang, mengekang hak azazi manusia. Siapakah mereka? Mereka yang mengaku dirinya beriman, memakai topi haji, memakai gamis, mereka berkoar-koar di media sosial, mereka rela mati menolak hukum Allah, menolak hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sifat munafik dalam Al-Quran adalah mereka menipu Allah lewat solat. Bagaimana cara orang munafik menipu Allah lewat solat itu? Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-142. Innal munafiqina yukhadi'unallah, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, lalu Allah tipu balik mereka. Wa idza qamu ila shalah, jika mereka mendirikan salat, ini sifat salat orangnya munafik. Qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yuraunan nas, mereka ria di hadapan manusia. Ketika ada manusia memperhatikan dia solat, solatnya lama, solatnya khusyuk, bacaannya panjang. Namun jika tidak ada manusia yang mengawasinya solat, solatnya singkat, solatnya cepat, solatnya ekspres, kadang tidak dibaca. Tidak ada tumak ninah. Inilah salah satu sifat ria di dalam solat. Kemudian sifat berikutnya adalah wala yadhkuruna illa qalila. Mereka itu tidak ada ingat Allah
kecuali sangat sedikit saja. Itulah sifat-sifat orang munafik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat munafik, karena sesungguhnya sifat munafik akan merongrong amal kita, dan sesungguhnya janji Allah itu benar. Orang-orang munafik ditempatkan nanti oleh Allah di kerak neraka, di neraka paling bawah. Kita bermohon kepada Allah, kita berharap kepada Allah, semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk menjauhkan sifat-sifat munafik yang bersarang di dalam hati kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Soekarno wafat, salah satu wasiatnya adalah agar yang menjadi imam jenazahnya adalah Buya Hamka. Maka Buya Hamka lah yang menyolatkan, yang menjadi imam sholat jenazah Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ketika selesai disolatkan, beberapa orang mendatangi Buya Hamka. Wahai Buya, kenapa engkau mau-maunya menyolatkan orang yang dulu pernah menzalimi engkau, bahkan pernah memenjarakan engkau? Kenapa engkau mau-maunya menyolatkan orang-orang yang seolah-olah seperti orang-orang munafik itu? Maka jawaban Buya Hamka simpel saja. Inilah yang membedakan antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang malaikat Jibril memberitahukan kepada beliau, sesungguhnya sahabat ini munafik, sahabat itu beriman, sahabat yang di sana munafik. Sedangkan malaikat Jibril tidak datang kepadaku, sehingga aku tidak tahu apakah Soekarno itu munafik atau beriman. Namun yang jelas aku berhusnuzon bahwasanya Soekarno wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inilah akhlak yang dicontohkan oleh seorang Buya Hamka dari ranah Minang, yang popularitasnya tidak hanya di Indonesia tapi juga sudah mendunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwananal muslimin wal mujahidina fi kulli zamani wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر